Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada video di Bengkel Engineer. Video kali ini saya akan menjelaskan apa bedanya listrik yang mengalir di jalur kabel untuk KRL, untuk MRT, untuk LRT, untuk kereta cepat. Kalau kita lihat dari jauh, LRT itu tidak kelihatan kabelnya, sedangkan kalau kita MRT, KRL, dan kereta cepat itu kabelnya di atas. Nah, nanti saya akan menjelaskan seperti apa dan berapa tegangan yang dialirkan ke kabel atau ke tetrel. Nah, kalau kita lihat di layar monitor ini adalah maglev, magnetic levitation, yang dibuat oleh Jepang. Kemudian juga ini Cina, menyusul Cina. Cina ini adalah salah satu negara yang paling tercepat di dunia menguasai teknologi kereta cepat. Itu yang dipakai di Indonesia dengan transmisi kabel 27,5 kV. Nanti akan kita jelaskan pada penjelasannya. Nah, buat yang video kali ini adalah bagaimana cara listrik itu mengalir ke dalam kabel kereta listrik itu. Mari kita lihat videonya untuk masing-masing kereta listrik. Perlu teman-teman ketahui, video ini pertama adalah pengantar, kemudian yang kedua itu adalah video tentang pantograf dan rel ketiga untuk LRT ya. LRT itu nggak pakai kabel atas, pakai rel ketiga. Kemudian penjelasan secara ya engineering yang umum-umum saja, itu akan dijelaskan seperti apa kabelnya itu, tegangannya berapa, terus kenapa milih AC dan kenapa milih DC. Nah, buat teman-teman yang tidak tertarik dengan penjelasan itu bisa loncat ke akhir videonya supaya teman-teman bisa lihat seperti apa untuk katernari, pantograf, dan rel ketiga itu di video akhir dari video ini. Nah, ini kita lihat yang untuk KRL ya, itu namanya overhead catenary system, listrik aliran atas ya kalau bahasa umumnya. Ini menggunakan pantograf, bisa kita lihat ini kontak yang mengalirkan arus dari kabel itu menuju kereta listrik. Ini MRT sama, ini menggunakan pantograf. Ini kita kelihatan pantografnya. Nah, ini tegangannya 1500 volt DC ya. Tadi KRL juga 1500 volt DC. Ini kereta cepat sama, ini menggunakan overhead catenary system, kabel atas ya, listrik aliran atas. Nah, ini kelihatan. Nah, ini pantografnya kelihatan, ini menggunakan pantograf padahal tegangannya 27,5 kV. Ini adalah LRT. Kita nggak lihat ini kabelnya mana ya, ternyata kabelnya itu adalah third rail. Memang bentuknya seperti rel ketiga, itu di samping rel roda itu yang berwarna silver itu yang kontak. Jadi rel ketiga ini mengalirkan aliran listrik dari rel ketiga itu ke LRT. Ini stasiun LRT yang siap dioperasikan. Setelah ini kita akan ikuti penjelasannya. Ini penjelasannya dari mana arus listrik yang terkoneksi dari PLN menuju kereta listrik ini.
Jadi pertama kita lihat di jalan-jalan itu ya, ada gardu-gardu tinggi itu. Kalau kita lihat di pinggir tol itu adalah saluran udara tegangan tinggi 150 kV. Ada juga sebelahnya itu adalah 500 kV. Kabelnya itu adalah aluminium konduktor steel reinforced. Jadi ini kabel ini adalah aluminium tapi diperkuat oleh baja supaya ditariknya kuat ya antara tiang ke tiang. Nah, kemudian di sini listriknya 3 fasa, kemudian diturunkan ke gardu induk 150 kV. Dari 150 kV itu menuju step down transformer. Dari step down transformer itu menuju gardu traksi. Gardu traksi isinya apa? Itu kalau untuk DC itu adalah inverter, kemudian rectifier. Inverter untuk apa? Inverter itu mengubah dari 3 fasa menjadi 1 fasa. Rectifier ini untuk apa? Untuk merubah dari tegangan AC menjadi DC. Nah, buat teman-teman yang mungkin awam banget ya, listrik itu saya jelaskan di kabel ini ya. Ini kabel, jadi 3 fasa itu memang 3 kabel. Jadi kalau kita lihat gardu sutet ya, tegangan tinggi itu yang 150 kV atau 500 kV atau 20 kV ya, 20 kV tegangan menengah itu ada 3, itu fasenya RST, kemudian paling atas itu netral ya itu. Nah, dari RST ini namanya 3 fasa. 3 fasa itu kemudian diturunkan ke sini, ada kabel nih dari sini menarik ke sini, ini gardu induk nih, gardu induk tegangan tinggi. Nah, kemudian dari gardu induk tegangan tinggi itu diturunkan ke step down transformer dari 150 kV ke 20 kV untuk didistribusikan wilayah ini, wilayah ini, wilayah ini, termasuk untuk distribusi untuk KRL itu ya. Nah, itu ngomongin 3 fasa suplai listrik itu. Nah, ini kan dari interkoneksi Jawa Bali ini. Nah, kemudian itu dari sini itu masih 3 fasa masuk ke gardu traksi. Dari sini diubah oleh inverter menjadi 1 fasa. Kemudian 1 fasa ini kalau untuk kereta cepat Jakarta-Bandung tegangannya tinggi sekali, masih pakai AC ini. Jadi nggak perlu rectifier kalau untuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi tegangannya 27,5 kV. Overhead catenary system, jadi pakai kabel atas ya. Ini 1 fasa untuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, sedangkan untuk MRT, untuk KRL komuter, untuk LRT Jabodebek itu pakai rectifier karena merubah dari AC menjadi DC. Nah, untuk MRT berapa tegangannya? MRT itu adalah 1500 volt DC, jadi ada plus ada minus ya. KRL sama 1500 volt DC. LRT 750 volt DC. Kenapa kok kecil? Ya, karena keretanya kecil, pendek, nggak perlu daya besar. Jadi 750 volt DC cukup itu. Dan memang kalau untuk LRT Jabodebek dia nggak pakai kabel atas, dia pakai rel ketiga. Nah, lebih jelasnya lagi ya. Jadi ini kalau kita lihat gardu ya, ini tadi sudah dijelaskan ada kabel ya RST, ini ada netral. Kemudian tuh dari sini ini ada gardunya ya, gardu tegangan tinggi, ini gardu tegangan tinggi ya. Nah, kemudian ini ada yang 500 kV, ada yang 150 kV untuk interkoneksi Jawa Bali. Kemudian ini adalah 20 kV. 20 kV itu tiang-tiang yang kalau kita lihat di perumahan-perumahan itu ada kabel ya. Di tiang itu adalah 20 kV. Nanti 20 kV masuk ke gardu di situ ada trafo, terus 380, kemudian ditarik didistribusikan ke perumahan, ada yang fase R, fase S, fase T. Nah, ini begitu masuk ke dalam kota
kan nggak boleh pakai ini, dia harus underground, bawah tanah supaya rapih gitu. Nah itu juga pertimbangan dari LRT ya. LRT itu kenapa dia pakai bukan kabel atas ya, karena ini lewatnya jalur dalam kota, kan nggak pantas ada kabel-kabel ke atas. Itu juga sisi estetikanya ada itu ya, kenapa tidak lewat kabel atas LRT ini ya. Nah pertanyaannya, kenapa AC, kenapa DC ya, pertimbangannya apa sih itu? Pertimbangan sederhananya begini, tegangan DC itu faktor keselamatan itu nomor 1, karena lewat dia di daerah padat penduduk, melintas di dalam kota ya. Bayangkan ini adalah stasiun Manggarai ya, padat penduduk ya, jadi keselamatan karena banyak aktivitas penduduk, sangat sibuk ya, itu faktor keselamatan. Nah salah satunya apa, kalau kita lihat kabel itu ada kabel AC, ada kabel DC. Ada kalau DC ya itu ada plus, ada minus itu. Orang kalau kesetrum itu jika dia pegang plus dan pegang minusnya itu baru kesetrum. Kalau pegang plus doang enggak, karena tidak ada beda potensial. Beda dengan AC, tegangan AC ya, dengan PLN. Ini bocor nih ke tanah, orang kena aliran air aja, padahal dia nggak pegang, karena dia nggak ada negatif, dia ke tanah, orang itu kesetrum, itu bisa mati gitu. Jadi kalau daerah padat penduduk dihindari menggunakan AC, karena tadi kalau bocor sedikit, terkelupas sedikit, isolasinya itu terus kena banjir, apalagi Indonesia sering banjir ya, itu mudah sekali berbahaya itu. Jadi itu faktor keselamatan untuk daerah padat penduduk itu menggunakan DC. Jadi resikonya itu lebih kecil dibanding. Bukan berarti ini beresiko, tidak beresiko. 1500 volt DC itu tinggi juga itu. Cuman dia ketika nggak ketemu minus, ya orang tidak apa-apa. Tapi ya jangan juga coba-coba karena ketika kesenggol negatifnya, contoh kita pegang kabel aki ya, kabel aki itu pegang kabel businya itu, waktu benerin busi ya di motor, kemudian kita nggak sengaja megang bodinya, ada yang hilang, itu langsung ketarik itu, karena itu tegangan tinggi yang di busi, karena ada koilnya ya, ada trafonya itu di busi itu dinaikin tegangannya. Jadi itu pertimbangan kenapa DC. Kemudian kalau kereta itu daerah padat penduduk, ya ngapain tinggi-tinggi kecepatannya? Jadi karena kecepatannya rendah, ya dayanya juga rendah, daya motornya rendah. Karena daya motornya rendah, voltanya juga rendah, nggak perlu tinggi-tinggi gitu, voltasenya ya. Jadi ya sudah, 1500 volt DC cukup, karena kecepatannya juga tidak tinggi-tinggi amat, dan gerbongnya juga tidak banyak-banyak amat gitu, seperti LRT, seperti MRT itu kan gerbongnya nggak banyak. Terus kalau voltanya rendah, kabel besar, pasti kabelnya besar. Jadi voltase itu, kalau voltasenya rendah, arusnya kan tinggi untuk daya yang sama. Arusnya itu sangat tinggi. Nah, arus itu sama dengan diameter kabel. Ya, ingat ya. Jadi arus tinggi itu butuh diameter kabel lebih besar gitu. Itu untuk, jadi kalau kita lihat ada rumah kebakaran itu karena colokannya banyak ya, dia nggak tahan nih, arusnya udah terlewati, kabelnya sendiri kebakar gitu. Jadi kalau voltage rendah, arusnya kan tinggi. Kalau arus tinggi butuh kabel besar. Kalau untuk jarak jauh, invasinya sangat besar, karena kabelnya bisa besar. Itu kalau voltage rendah ya. Tetapi ini 1500 volt DC itu dianggap rendah karena juga muter-muter daerah perkotaan. Beda dengan kereta cepat Jakarta Bandung, tegangannya 27,5 kV. Bayangkan 27.500 volt, beda jauh itu. Kalau dengan ini itu bedanya 36 kalinya, beda dengan ini itu 18 kalinya tegangannya ya. Jadi
kenapa orang menaikkan tegangan untuk daya yang sama? Jadi supaya arusnya lebih kecil. Kalau arusnya lebih kecil, kabelnya lebih kecil. Bayangkan dari Jakarta ke Bandung, kalau kabelnya besar, berapa biaya investasi untuk kabelnya saja yang sebesar itu gitu. Nah, jadi kalau daerah dekat-dekat saja, ya nggak apa-apa. DC tegangan 1500 volt, ekonomis gitu. Nah, kemudian kalau DC-nya tinggi-tinggi amat juga butuh rectifier. Rectifier mengubah dari tegangan PLN AC menjadi DC ya, besar. Kemudian kalau rectifiernya besar, investasi besar. Rectifiernya ada loss, ada rugi-rugi karena panas ya. Jadi biaya operasinya mahal karena ada yang kebuang energi dari listrik PLN itu ya. Nah, tegangan AC ini untuk apa? Untuk lintasan pinggir ya. Jadi bayangkan kita bandingkan, ini adalah stasiun KRL ya, padat penduduk Manggarai. Ini lowong nih kosong yang untuk kereta cepat, kosong lompong ya itu, dan kabelnya tegangan tinggi, kabel atas pakainya sistem OCS, overhead catenary system ya. Kemudian kalau untuk jarak jauh butuh daya besar, butuh kecepatan tinggi karena butuh jarak tempuh yang cepat gitu. Jadi kecepatan tinggi, kayak kereta cepatnya 350 km per jam ke Bandung, setengah jam udah nyampe itu. Butuh kecepatan tinggi. Kalau kecepatan tinggi dayanya besar. Kalau butuh daya besar, voltasinya harus besar supaya kabelnya kecil. Kalau voltasi besar untuk daya yang sama, kabelnya arusnya kecil. Kalau arusnya kecil, kabelnya bisa kecil. Itu pertimbangan kenapa AC dan DC ya di penjelasan ini. Nah, kembali lagi, kalau untuk overhead catenary system, mau kereta cepat, mau KRL, mau MRT, pakai pantograf. Ini pantograf. Jadi apa ya? Dia ada pernya. Kalau nyentuh itu dia ini, nah, ada pernya. Kemudian ada pneumatiknya juga. Kalau pas dia berhenti bisa turun. Si pantograf ini bisa turun, nggak kontak kabel gitu. Nah, ini sistem catenary untuk kabel atas ya itu. Nah, sedangkan kalau untuk LRT nih, kalau ini KRL, kereta cepat, MRT, LRT kelihatan kabelnya, makanya pakai disebut rel ketiga, third rail. Memang bentuknya seperti rel. Ini relnya untuk roda, ini untuk rel untuk kontak arus, current collector ya itu. Nah, tipe kontaknya top kontak itu atas yang kontak. Jadi relnya itu di bawah, relnya ya memanjang, relnya ini kemudian ini kontak gitu. Kemudian ada bottom kontak itu, ini relnya, ini kolektor untuk shoe-nya ya, sepatunya ini yang connect ke LRT. Ini bottom kontak. Nah, kalau kita lihat di LRT kita nih, sistemnya ini bottom kontak nih, karena atasnya ketutup, jadi dia kontak dari bawah, nggak kelihatan itu kontak enggaknya itu kalau dari jauh ya, kalau dari dekat kelihatan. Ada juga orang mempertimbangkan untuk side kontak itu sepatunya itu kontak dengan rel begini dari samping ya itu. Walaupun yang populer itu adalah top kontak atau bottom kontak. Kembali lagi, bayangkan 750 volt DC aja itu aluminium, ini aluminium konduktor ini. Itu segede itu. Itu kalau itu 100 km berapa biayanya? Betapa mahalnya gitu. Nah, dan kenapa pakai aluminium? Karena aluminium jauh lebih murah dari tembaga. Kalau tembaga apalagi paling baik tembaga, tetapi orang menghindari tembaga karena sangat mahal itu. Nah, demikian penjelasan kali ini. Ini saya ingatkan teman-teman, saya membuat video episode engineering keren ini adalah untuk menarik teman-teman memahami engineering ya, itu secara umum saja, nggak rumit-rumit apa, supaya suka dulu, Nah, kalau sudah suka akan mempelajari lebih detail. Ini adalah electrical engineering sebenarnya ya, tapi kalau yang umum saja kan kita paham. Oke, kita lihat video penutupnya berikut ini.